A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat-sahabat yang menonton live kita pada malam ini. Dan juga kita bersyukur hari ini kita dapat lagi bersiaran pada malam ini dan kita bawakan sahabat kita di sini untuk berkongsi pengalaman kehidupan sebagai seorang mu'alaf. Ya, InsyaAllah. Jadi tanpa kita membuang masa, kita menjemput sahabat kita untuk memperkenalkan diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelum itu salam dengan kita punya host. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz bin Thomas. Umur saya 37 tahun untuk tahun ini dan berasal daripada Kampung Tepokon, Sabah. Nama sebelum Islam, Tuan? Nama sebelum Islam saya Albert Eda Thomas. Albert Eda Thomas. Ya, Tuan. Masya Allah. Jadi Tuan, sudah berapa lama jadi seorang yang boleh dikatakan balik Islam lah? Daripada tahun 2011 lagi. 2011. Ya. Bermakna kalau ikut tahun ini mau 13 tahun lah. Iya. Tahun 2024-nya. Iya, Tuan. Jadi ini adalah live kita yang pertama di dalam tahun 2024. Betul. Jadi sudah hampir 13 tahun menjadi seorang mu'alaf. Boleh Tuan kongsikan macam mana perjalanan hidup yang membawa Tuan kepada menjadi seorang mu'alaf nih? Oke, insyaallah. Oke, malam ini saya ceritakan sedikit bagaimana perjalanan hidup saya sebelum mengenal Islam dan selepas masuk Islam lah. Oke, sebelum ini saya beragama Kristen Katolik. Lepas saya berhijrah ke Kuala Lumpur untuk bekerja tahun 2006, awal tahun 2006 gitu. Di situ saya banyak kawan-kawan Melayu lah. Oke. Jadi masa di situ pergaulan saya tuh majoriti teman-teman saya, sahabat saya tuh daripada kalangan orang Islam lah. Islam lah. Melayu Islam. Jadi bila orang ni puasa, saya pun mula-mula tuh tidak puasa lah. Tapi bila saya pergi kedai makan, orang tanya saya, so muka sini macam Melayu sikit lah. Jadi bila orang tanya, kau tiap puasa kah? Jadi saya tuh rasa macam setak sikit lah. Rasa macam terkejut lah. Tapi bila saya pergi lagi, jadi orang tuh tanya kedai makan, kau tiap puasa kah? Jadi saya lama-lama saya jadi malu. Jadi malu. Malu untuk makan di luar lah masa Ya, bulan Ramadan. Betul-betul kan. Lepas tu saya pun bila ada orang puasa ni, akhirnya saya pun ikutlah ada orang puasa. Mula-mula puasa tu memang, sebab sebelum ni memang tidak pernah puasa. Lagipun saya ni ada gastrik, penyakit gastrik. Jadi saya try lah puasa juga. Tapi bila saya puasa tu, saya punya penyakit tu hilang, Tuan. Penyakit gastrik tu hilang lah serta merta. Penyakit gastrik tu hilang. Ini sebelum masuk Islam ni? Sebelum masuk Islam. Okay. Dalam berapa tahun itulah. Lepas tu saya ni, ya masa zaman sebelum masuk Islam tu, kita adalah kenal-kenal apa nama tu? Sudah wanita Islam lah, dari kalangan Islam. Jadi berkawan dengan wanita Islam lah, ya, maksudnya. Berkawan lah. Lepas tu, tapi saya ni masih lagi sayang agama saya. Saya ni tidak juga dalam agama Kristen tu tidaklah alim, tapi setiap minggu tu pergi sembahyang, lepas tu ada belajar lah. Boleh dikatakan ikatan yang kuat lah, maksudnya kepercayaan yang kuat kepada agama sebelum Islam tu lah. Ya, agama Kristen dulu. Betul. Lagipun orang tua saya tu, ibu saya salah satu ahli di Sabah ni, yang orang ni akan pergi berdakwah di setiap Sabah ni. Di setiap penjuru lah, maksudnya mau balik. Mau balik. Ya. Ibu saya salah satu mau balik Kristen yang kuat lah. Makcik-makcik saya, pakcik-pakcik saya. Jadi saya punya pegangan tuh kira kuat juga lah. Tapi rancangan Allah tuh yang terbaik lah buat siaran. Jadi masa itu saya ini
jatuh cinta lah sama wanita yang bukan seagama dengan saya, yaitu orang Islam. Jadi saya pun berkawan lah dengan dia selama berapa tahun. Mula-mula nih saya mau tarik dia nih masuk agama Kristen. Perempuan nih. Tapi macam mana Allah tuh dia kasih twist balik. Macam mana saya nih situasi saya nih berbalik pula. Perempuan tuh ajak saya masuk Islam. Jadi dalam dilema lah waktu itu tuan. Ya, masa tuh saya dalam dilema. Saya ini kalau pasal perempuan bilang kalau perempuan tuh pergilah, tidak masalah. Tapi dia tahu pula kenapa perempuan yang satu ini macam mana? Macam kuat lah maksudnya. Kuat, perasaan tuh sangat kuat. Perasaan tuh kuat. Jadi saya pun pikir. Bila masa saya pikir tuh, ngam pula sepupu saya baru masuk Islam, mualaf. Jadi saya pun tengoklah dia, perubahan sepupu saya itu bagus. Lepas tu dia pun banyak bercerita tentang Islam. Jadi saya pun macam terbuka lah saya punya hati itu tentang Islam ni. Selalu kita dengar Islam ni teroris, kan? Sebelum masuk Islam ni, bilang Islam ni pengganas lah, kan? Oleh media-media sosial lah. Tapi bila kita kenal orang-orang Islam tu, kita bergaul dengan orang, baru kita tahu Islam tu agama yang penyayang, agama yang mengajarkan kasih sayang. Jadi saya pun mulalah buat research sendiri di Google. Masa tu mula sudah ada internet apa semua. Ada apa nama orang bilang sisi apa? Cyber. Cyber cafe. Handphone masa tu belum lagi ada yang canggih betul macam sekarang. Jadi saya pergilah setiap kali balik kerja saya pergi sisi, saya selidik pasal Islam. Jadi bila saya belajar tentang Islam ni, persoalan-persoalan yang ada di agama Kristiani terjawab gitu. Maksudnya memang ada soalan lah, daripada dulu tu memang ada soalan terhadap agama Kristian ni lah. Ya, sebab bila saya tanya pasal masa saya belajar tu kan, setiap minggu tu ada kelas Sunday untuk orang Kristen. Jadi bila saya bertanya dengan guru saya tu, guru saya tidak tahu apa jawaban untuk soalan yang saya bagi. Jadi saya pun macam biarlah, dia pun dia tahu. Jadi apa yang saya belajar tu, bila saya tanya pasal daripada kitab Bible tu, guru saya tidak tahu untuk jawab soalan. Jadi di situ macam tergantung saya punya persoalan-persoalan. Jadi bila saya masuk Islam ni, bila saya sebelum masuk Islam saya mengkaji, jadi persoalan dia Nabi ni jadi jalan cerita dia begini kan. Jadi masuk akal lah, boleh diterima oleh akal pikiran kita. Lepas tu makin saya kaji makin syok saya rasa. Makin tambah saya punya yakin Islam ni agama yang benar. Tapi belum lagi apa orang bilang tuan? Belum lagi mau meluk Islam lah. Maksudnya dia belum dekat lagi untuk mau masuk Islam lah waktu tu. Cuma syok mengkaji lah dulu. Ya betul. Lepas tu bila ada gempa bumi apa semua bencana alam ni saya akan kaji balik. Jadi yang tinggal tu dalam bencana alam tu kadang-kadang contohnya lah di Aceh tu dia kena tsunami, yang tinggal tu masjid. Jadi saya tu terfikir heran macam mana boleh begini ya. Semua tempat tu musnah tapi masjid tu tersusun rapi. Jadi itu seolah-olah alam itu mengatakan bahwa agama Islam ni agama yang benar. Maksudnya waktu tu apabila nampak keadaan di Aceh mana seolah-olah satu masjid yang tinggal selepas bencana tsunami tu. Jadi itu macam membuka hati dan fikiran lah maksudnya. Betul. Lepas tu banyak lagi bencana alam, hanya orang di masjid yang selamat, ada setengah masjid tu dia tidak terusik pun oleh air laut tu. Air laut. Jadi kaji tentang Islam, akhirnya saya pun setuju lah masuk Islam. Jadi waktu itu tidak ada apa-apa, maksud kebanyakan yang kita jumpa mualaf ni kebanyakan ada yang dapat sign from the dreams atau mimpi kan. Ada petunjuk-petunjuk daripada mimpi. Jadi kalau Tuan memang ada pernah mimpi sesuatu yang berkaitan dengan Islam kan macam mana sebelum masuk Islam? Kalau bagi saya tidak pernah lagi lah mimpi yang macam tu. Jadi awal cerita sini saya ni masuk Islam ni sebab perempuan tu diajak saya masuk Islam. Jadi di situlah saya mengkaji tentang Islam. Kaji, akhirnya saya pun terbukalah hati saya untuk masuk Islam. Jadi dilema Tuan, dilema di dalam mana ni Tuan? Macam contoh kan, membesar sebagai seorang Kristian yang taat, boleh dikatakan Kristian yang taat, dan anak kepada seorang mubalik Kristian ni. Macam mana
keadaan dia apabila Tuhan masuk Islam nih. Macam mana keadaan family itu? Kan biasanya Oke. kita tahu kan bila ada orang ini berpegang kuat kepada agama nih, agama Kristen nih memang akan ada isu-isu tertentu lah yang bila masuk ke dalam nih. Jadi waktu itu penerimaan keluarga macam mana? Waktu itu penerimaan keluarga saya sebelum saya masuk Islam, contohnya besoknya saya masuk Islam, hari ini tuh saya bagi tahu mak saya. Saya call mak saya, telepon, mak, saya bilang saya mau masuk Islam. Jadi mama saya pun bilang apa? Kau fikirlah 2 kali dulu, 3 kali dulu, dia bilang. Jangan sebab perempuan, dia bilang mama saya. Jadi saya pun pikir kan, mula-mula tuh memang motif saya masuk mau apa tuh Islam tuh Untuk perempuan itu lah. untuk perempuan. Tapi bila saya belajar tentang Islam tuh sebelum masuk tuh, ini bukan tentang perempuan lagi, tentang apa? Jiwa sendiri sudah. Islam tuh sudah masuk semua. Perlahan. Jadi saya bilang begitu mama saya. Apa? Ini bukan pasal perempuan, mak. Jadi saya pun memang nekat saya mau masuk. Tapi bila saya mau pergi masuk Islam masa tuh, saya ingat lagi di Perkim, saya datang sendiri pergi jabatannya. Sampai di Perkim dia bilang kau kena bawa saksi 2 orang. Jadi macam tuh saya tersentak lah. Kenapa susah betul mau masuk agama Islam ni, saya bilang. So, bayangkanlah kalau saya tidak punya sahabat yang Islam, tidak punya kawan-kawan Islam, saya datang tanpa saksi, macam mana dong kasih Islam sama saya kan? Jadi saya pun baliklah dengan perasaan kecewa. Tapi tiap putus asa, saya balik macam berpikirlah kan, kenapa dong begini ya, saya bilang. Bila balik, besoknya saya pergi kerja lah. Sebab besoknya itu hari bekerja saya. Jadi saya pergi sana, saya jumpa ada saya punya sahabat yang sekarang ni abang angkat saya. Lepas tu saya beritahu lah sama dia. Cita-cita sambil minum-minum kopi, beritahu dia masalah saya. Lepas tu dia pun bilang, okey tiap apa. Besok hari Rabu kita siap-siap. Kita pergi pejabat agama, dia bilang. Kalau benda baik jangan kasih tangguh-tangguh. Jadi besoknya abang saya tu bawa lagi satu sahabat. Kami bertiga ni pergi Jawi. Tidak pergi Perkim lagi, terus pergi Jawi. Di situlah saya Islam. syahadah. Jadi Tuhan, masa mengucap 2 kalimat syahadah nih, apa perasaan waktu itu? Masa ucap kalimat syahadah tu terbelit-belit lagi lidah saya dengan Ustaz, ingat lagi. Masa tu baju saya pun terbalik lagi. Saya tidak sedar lagi baju saya terbalik masa tu. Lepas angkat kalimat syahadah tu, baru saya perasan saya punya baju ni terbalik. Setelah tu momen lucu jugalah kalau ingat balik. Tapi sebelum masuk Islam tu saya ada mengalami satu penyakit. Kalau saya duduk semacam ini, seperti ini saya duduk, dinding ini seolah-olah bergerak dan di kepala saya tu seperti ada sekutul batu. Jadi selepas masuk Islam tu tidak benda-benda pelik lagi lah, ataupun perasaan macam nangis ke apa begitu, belum lagi apa orang bilang, belum dapat lagi hidayah, betul-betul hidayah orang bilang. Jadi kena pula hari Rabu, 2 hari lagi tu hari Jumaat, hari Jumaat, sembahyang Jumaat. Jadi saya ni pun sebelum sembahyang Jumaat tu saya tanya sepupu saya lah macam mana pergerakan solat apa semua kan. Jadi sepupu saya ajarlah saya di rumah masa tu. Jadi bila tiba waktu hari Jumaat tu, abang angkat saya ni bawa saya pergi solat Jumaat. Jadi bila sampai di masjid tu, Masjid KCC ya, masa tu tempat saya bekerja, solat saya di situ, saya ikutlah pergerakan. Dan itu ramai. Sholat Jumat. Ya, solat Jumat ramai, penuh saya tengok. Jadi itu sholat Jumat yang pertama ataupun sholat yang pertama dalam hidup Tuhan. Ya, lagi lepas tu saya pun heran. Sebab saya tengok semua lelaki siap, perempuan tidak. Perempuan tidak. Masa tu umur saya 25 tahun. Dan yang pertama kali saya masuk masjid lah. Itulah Masjid KCC. Lepas tu saya ikutlah solat Jumat tu. Bila dia bacaan Al-Fatihah tu, Ustaz tu baca, saya rasa syok betul dia punya bacaan. Saya punya hati tu jadi tenang bang. Jadi saya tidak pernah mengalami apa orang bilang ketenangan jiwa yang seperti itu dalam hidup saya. Jadi
rakaat kedua tuh masa sujud tuh tiba-tiba Allah tuh kasih dalam hati saya, lintasan hati saya, oh inilah agama yang apa? Agama yang benar-benar menyembah apa? Orang bilang Menyembah Allah yang esa. menyembah Allah, Tuhan yang benar, pencipta kita. Jadi momen itu yang paling yang antara yang terbaik saya lah dalam hidup saya. Yang sampai sekarang saya pun masih ingat lagi. Momen sholat Jumat ni lah. Sholat Jumat tuh. Jadi tuan, selepas masuk Islam nih, biasanya kita paham maksudnya dalam Islam ni kan banyak pantang larang dah. Iya. Boleh dikatakan banyak benda lah yang kita tidak boleh buat. Misalnya kalau dalam sebelum memeluk Islam tu mungkin boleh minum arak, kan? Boleh makan ni apa, babi dan sebagainya kan. Tapi apabila convert masuk dalam Islam, macam mana keadaan dia tuan? Macam mana menanggapi ataupun menangani isu ni? Macam perubahan daripada satu benda yang di awalnya tu dulu boleh dilakukan tapi tiba-tiba jadi satu kekalan ataupun tidak boleh dilaksanakan. Macam mana keadaannya tuan? Mula-mula tuh memang susah juga lah. Contohnya saya ini memang dulu sebelum masuk Islam orang bilang apa kalau di Sabah tuh bilang pergi main mengayau tempat orang pergi cari apa ada macam kalau ada keramaian kita pergi sana minum-minum biasalah sebelum masuk Islam lah. Jadi kadang-kadang kalau sendiri-sendiri bila kita stres nih pandai juga pergi kedai bah membeli apa orang bilang di 7-Eleven tuh 1-2 botol orang bilang. Jadi tapi bila saya masuk Islam sejak minggu pertama, bulan pertama tuh saya tahan lagi. Tapi orang bilang apa? Ketagihan tu lah maksudnya. Ujian tuh pasti datang lah untuk menguji kita. Betulkah kita ini benar-benar apa orang bilang? Betul-betul teguh lah dengan pendirian. Ya, pendirian kita. Jadi ada satu masa tuh saya balik kerja malam jam 9 malam kah. Tadi saya punya badan tuh menggigil. Kenapa nih badan saya menggigil? Tangan saya tuh macam bergetar-getar bah. Jadi bila bergetar-getar rasa macam Gian mau minum tuh datang. Jadi saya tuh lawan. Besoknya benda tuh datang lagi, saya lawan lagi. Sampailah apa? Beberapa bulan tuh saya lawan-lawan. Saya ingat genap 1 tahun lah tuan. Genap setahun tuh bila saya cium arak tuh, alhamdulillah. Bila saya cium arak saya tuh, saya rasa bau dia tuh menusuk betul. Benci tuh saya sama nih bau nih. Begitulah cerita. Sampai segitu sekali ya tuan. Ya, sekarang pun sama juga. Kalau saya cium ya bau tuh saya pun pening. Macam saya betul macam apa? Perasaan yang saya suka lah. Saya nyaman. Jadi tuan macam contoh misal minum arak nih, bila kita tahu bila tidak dapat badan bergegar, bermakna dia boleh dikatakan peminum yang tegar lah tuan. Jadi sebenarnya usia tuan waktu bermula dengan minuman keras ini, maksudnya daripada kecil sampai pada usia 25 tahun tuh macam mana? Kalau pasal minuman tuh sebab nenek saya ini memang bukan buat arak di rumah. Jadi saya pun kadang-kadang tolong nenek saya buat arak. Apa orang bilang panggil tapai. Nah, jadi first saya minum arak tuh umur saya 6 tahun nggak? 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. 19 tahun lah. Jadi kalau katakan tuan masuk Islam pada usia 25 tahun, dia sudah 19 tahun bersama dengan arak nih. Ya, tapi masa dulu tuh curi-curi minum lah maksudnya. Curi-curi gitulah. Kalau macam ada keramaian tuh kan orang minum yang set-set tuh kan tes-tes juga lah sedikit. Baik. Begitu. Jadi 1 tahun perjalanan itu menahan diri daripada minum arak tuh waktu itu. Ya, paling maksudnya mujahadah tu lah. Saya rasa paling susah lah kalau kita macam makan daging yang apa nih orang bilang, kita maaf lah kan. Daging yang haram tuh kita boleh tahan lagi bah sebab kita boleh makan daging ayam, daging kambing, lembu, banyak pilihan orang bilang. Tapi kalau minuman nih orang bilang memang susah sedikit lah sebab kebiasaan tuh kita rutin kita tuh begitu bah dulu lah. Setiap bulan tuh mesti ada apa
Pati lah, Mesti ada pati yang apalah kan. minum-minum. Minum-minum santai-santai. Pas tu bila kita stres kan, itu cara kita untuk kalau dulu lah. Lari daripada Sekarang masalah lah. untuk lari daripada masalah kita minum. Jadi untuk masalah itu kita lupa lah, tapi besok tetangi balik ke masalah. Baik. Jadi Tuan, selepas masuk Islam nih, macam mana pula keadaan keluarga, penerimaan keluarga? So, bila kita cakap tadi, ibu Tuan seorang mau balik Iya. Kristen. Jadi macam mana penerimaan keluarga nih sebenarnya? Kalau macam mamak saya tu okey lah, tapi keluarga mamak saya tu keras sikit lah, Dia macam tekanan sedikit lah berarti. tekanan sikit. Jadi sebab keluarga sini apa perayaan pun dia rayakan juga. Jadi orang ni rayakan, tapi merayakan orang tu lain. Balik kampung semua kumpul. Jadi orang ni buat party lah, minum arak, main judi. Jadi selama 5 tahun saya tidak balik untuk mengelakkan daripada apa? Terikut sekali lah. Ya, terikut arak tu. So kita ni susah mau tolak bah. Keluarga berkumpul semua nih. Ya, kadang-kadang orang ni apa orang bilang kalau di Sabah lulus-lulus ya, sudah jadi budaya. Budaya. Jadi untuk menjaga hati orang, menjaga saya punya apa? Cara hidup Islam tu saya tidaklah balik selama 5 tahun. Tapi ada juga lah makcik saya tu, salah satu orang makcik saya, dia berdebat dengan saya tentang Islam dan Kristian. Jadi saya pun pada mula-mula tu macam apa? Bila ada debat saya pun dengan sedikit lah ilmu yang saya belajar dengan tanya-tanya orang, belajar dengan sepupu saya, abang angkat saya, lepas tu daripada YouTube yang apa popular bisa Zakir Naik. Jadi saya pun melawan lah, berdebat lah, bukan melawan, tapi sebenarnya kita ni mempertahankan lah, mempertahankan, coba untuk menjaga kita punya keislaman tu bah. Jadilah perdebatan tu sehingga makcik saya tu pun macam bermasam muka lah, tapi saya buat macam macam biasa, tidak berlaku apa-apa. Tidak indahkan lah. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang okey lah. Semua okey lah sekarang. Alhamdulillah. Sudah 12 tahun ya, 13 tahun. Iya. Jadi apa momen yang paling susah sewaktu masuk Islam itu? Momen yang paling susah lah. Maksudnya mungkin daripada tidak pandai belajar, tidak pandai sholat, kan susah untuk mau belajar sholat, baca Quran nggak sana. Apa yang momen paling susah sewaktu memeluk agama Islam nih? Boleh dikatakan sebagai seorang mualaf nih lah. Seorang mualaf ni macam mana? Dulu saya tu punya sahabat ramai, kawan-kawan ramai lah. Jadi bila saya masuk Islam ni, saya punya kawan-kawan semua hilang. Jadi saya punya family pun dulu rapat. Jadi family saya pun tidak macam bila saya masuk Islam ni, mereka pun mula menjauh lah. Kecuali ada family macam mama saya stay lah. Pakcik-pakcik saya yang dekat lah stay. Tapi yang lain sahabat banyak sahabat saya tu yang makin jauh. Menjauh, lepas tu hilang lah. Sekarang pun tidak tinggal di kabar. Jadi itu antara momen yang rasa paling kira boleh dikatakan down lah, down. Down juga lah, tidaklah down mana pun. Sebab bila Allah tarik sesuatu nikmat, macam contohlah sahabat kita ni. Jadi Allah temukan kita dengan orang-orang yang sahabat yang baru kan. Jadi kita tu tidak kasar sangat lah. Yes. Jadi sepanjang 12 tahun, 13 tahun itu, apa satu momen yang paling indah dalam Islam semasa Tuan masuk Islam ataupun semasa dalam 12-13 tahunnya, momen yang paling indah sebagai seorang Islam? Yang paling indah lah bagi saya, banyak kalau tentang Islam tu kan, contohnya kita jumpa ulama-ulama, tapi yang paling indah tu saya rasa masih lagi mencari masa pertama kali saya masuk Islam, masuk masjid tu. Solat Jumat tu lah. Iya, sebab solat Jumat tadi tu, bila saya habis solat Jumat, tadi tu tidak habis lagi cerita dia. Jadi kita sambung balik lah. Habis solat Jumat, saya punya penyakit tu semua hilang. Alhamdulillah. Masa saya berjalan dalam 200 meter, saya rasa saya punya penyakit semua hilang.
Jadi ketenangan tuh saya dapat di situ. Ketenangan, kesegaran, maksudnya Iya. macam baru lahir semula lah nih, Iya, di situ baru betul-betul terasa lah, rasa. Jadi bila saya sholat sih, dia punya ketenangan tuh wah, luar biasa. luar biasa. Baik, jadi sepatah dua kata kepada sahabat-sahabat kita yang baru mau berjenjang dengan Islam ataupun yang baru mau berhijrah, kan? Apa kata-kata nasihat yang Tuhan boleh bagi dengan mereka nih, penguat semangat ya. Kata nasihat lah. Saya pun sebenarnya saya belum layak untuk bagi nasihat. Apa? Sekarang ini mungkin yang terbaik saya ambil nasihat saya daripada orang-orang, tapi untuk apa? Memotivasikan kita bersama nih. Jadi untuk sahabat yang punya kehidupan yang gelap semacam saya dulu, jangan pernah kita apa merasa takut untuk berubah daripada yang buruk menjadi baik, daripada zaman kita gelap jadi zaman kita yang lebih baik. Sebab kita hidup ini Tuhan sekali saja di dunia ini, sekali saja. Jadi gunakanlah sebaik-baik peluang yang Allah Ta'ala berikan cuma kita nih, nyawa kita ini sekali, gunakan sebaik-baik untuk kebaikan. Jadi buat tuan-tuan yang macam saya, yang mungkin belum mengenal Islam dengan lebih dalam ataupun baru berjinak-jinak dengan Islam, jangan putus asa untuk belajar sampai kita masuk ke alam kubur. Baik. Jadi mungkin ada benda-benda yang kita terlepas pandang, Tuan. Mungkin ada perkongsian yang Tuan mau tambah kah, macam mana? Sebelum kita buka soalan kepada sahabat-sahabat yang mendengar live kita pada malam. Oh, apa? Tambah skill lah Tuan. Baik. Jadi sebelum masuk Islam nih, saya melihat orang-orang nih, wah kehidupan Islam nih, orang nih tenang, happy, bahagia. Jadi saya pun itu sebelum masuk Islam lah, saya tengok jiran-jiran saya kan, wah orang Islam nih dia ini tenang, kehidupan ini aman, damai, macam tidak ujian bah. Tapi bila saya masuk Islam, tahun pertama, tahun kedua itu ujian itu tidak. Jadi tapi bila kita mulai belajar dalam Islam, coba mendalami itu, di situ ujian-ujian itu akan datang. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, susah kita mau menghadapi ujian. Tidak punya, apa orang bilang, semangat yang kuat, susah kita. Bila ujian datang, kita akan down. Jadi supaya kita dapat lepas ujian tuh, kita banyak-banyak berdoa, minta sama Allah Ta'ala bagi kuat sama kita lah. InsyaAllah. Amin. Amin. Ada apa-apa lagi Tuan mau tambah? Tidak. Baik. Alhamdulillah kita telah mendengar kisah secara ringkas lah, boleh dikatakan ringkas. Ya. Perjalanan kehidupan saudara Faiz kita di sini yang bermula dengan cerita pasal wanita, ya. Mana Tuhan mula-mula berniat untuk mau tarik perempuan tersebut masuk dalam agama lama Tuhan lah maksudnya. Ya betul. Tapi pada akhirnya Allah punya perancangan tu yang terbaik kan. Jadi Tuhan masuk Islam. Jadi sudah sekitar 13 tahun. Jadi kita telah mendengar semua maksudnya perjalanan kehidupan, pengalaman Tuan Muhammad Faiz di sini. Jadi mungkin sahabat-sahabat yang melihat live kita pada malam ini, ada apa persoalan yang boleh dikongsi, yang mungkin boleh kita hulurkan kepada, atau boleh kita tanyakan kepada saudara kita di sini. Jadi macam biasa sebelum kita akhiri kita punya live pada malam ini, kita buka 3 soalan. 3 soalan kepada para pendengar kita, para penonton live kita pada malam ini untuk bersesi soal jawab dengan tetamu kita. Dan suka saya tekankan di sini, salah satu cara dia untuk kita menimba lebih banyak ilmu itu adalah dengan bertanya. Jadi tanyalah sewaktu masa ada yang masih ada nih. Dan sebab untuk membuka fikiran kita nih, kita perlu banyak bertanya. Dan dengan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki nih, yang kita sebenarnya tidak pernah miliki. Jadi dengan cara kita bertanya, dengan cara kita buat macam ni, kita sekurang-kurangnya dapat gambaran macam mana perjalanan kehidupan mereka,
macam mana gambaran yang lebih besar lagi, macam mana keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan macam mana Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia mahu. Jadi inilah antara benda yang kita mau sampaikan. Dan juga insyaAllah kalau ada soalan bolehlah tanya sebelum kita tutup live kita pada malam ini insyaAllah. Jadi kita akan beri masa sekurang-kurangnya dalam masa 11-15 minit malam sebelum kita tutup live kita jika tidak ada apa-apa soalan. Jadi kalau ada soalan bolehlah silalah tanya. Untuk sahabat kita di sini akan menjawab insyaAllah. Insyaallah. Tapi biasanya janganlah tanya soalan privasi, sudah kahwin nggak? Mana tahu ada yang mau usah-usah, masalah tu. Baik, kita bolehlah tanya berkaitan dengan keadaan mungkin kehidupan sebagai seorang mualaf dan sebagainya. Ada soalan? Kalau ada soalan bolehlah soal di ruangan komen kita insyaAllah. Ada soalan bolehlah tanya di ruangan komen. Mungkin ada sesiapa yang mau bersoal jawab. Baik, kita ada soalan daripada Syarifah Rafida Al-Idrus. Selepas memeluk agama Islam, bagaimanakah hubungan di antara keluarga? Oke. Terima kasih atas soalan yang dikemukakan. Selepas masuk Islam tuh saya hubungan dengan keluarga saya macam dulu juga, cuma ada dia punya apa? Ada gap dia lah. Kalau dulu kita kalau jumpa keluarga tuh kita punya perbahasan tuh, penceritaan kita, kadang-kadang kita jumpa kita minum apa? Minuman yang Minuman keras, minuman keras. Gaya hidup kita tuh main judi, itu biasa lah, normal. Tapi bila sudah masuk Islam, saya pun kena jaga saya punya apa sebagai seorang Islam. Jadi ada gap lah di situ, nampak lah. Tapi tidak sampai bergaduh tuh tidak lah. Cuma ada gap saya lah maksudnya. Ada gap saya lah. Tidak serapat yang dulu lah. Ya, sebab kalau kita rapat tuh nanti rapat tuh boleh, cuma ya macam mana? Kalau kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita pun kena dia punya impact ya. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang isap rokok, kita pun akan terbawa dengan asap dia. Jadi pandai-pandailah kita apa? Menjaga kita punya hubungan dengan keluarga kita. Jadi ini sebenarnya salah satu benda yang banyak ditakuti oleh para mualaf kan. Yang ataupun mereka yang mau sebenarnya masuk Islam tapi ditakuti mungkin dibuang daripada keluarga kan. Dan kita pernah dengar juga kisah-kisah di mana memeluk Islam dibuang daripada keluarga. Dan ada pula pandangan daripada sebagian keluarga apabila memeluk Islam itu seolah-olah pihak keluarga tu merasakan bahwasanya Islam ni seperti memutuskan tali persaudaraannya. Ya betul. Itu ada juga. Ada setengah juga pakcik-pakcik saya yang berfikiran macam tu, tapi bila jumpa dengan pakcik saya tu, saya pun salam. Kadang-kadang kita tu cium tangan, jadi mereka tu rasa, oh Islam tidak seperti yang apa, tidak serasis yang mereka pikirkan lah. Jadi image kita ni terhadap yang bukan Islam itu yang akan memberikan gambaran yang seterusnya untuk keluarga kita yang bukan Islam lah, yang membuka minda orang. Maksudnya kita jadi model untuk anak Islam ya, ataupun boleh dikatakan satu personality yang mencerminkan Islam tu lah maksudnya kan. Macam tu lah Tuan. Baik, ada soalan yang lain? Kita buka dua lagi soalan pada malam ini insyaAllah. Dua lagi soalan pada malam ini sebelum kita tutup live kita jika tidak ada soalan. Tidak ada siapa-siapa yang menonton live ini masih mau bertanya, bolehlah bertanya sekarang insyaAllah sebelum kita menutup live siaran kita pada malam ini. Sambil kita tunggu-tunggu soalan, mungkin sudah dalam perjalanan kita mungkin boleh bersembang-sembang sedikit sebelum kita tunggu soalan. Jadi apabila kita melihat daripada konteks seorang mu'alaf, kita melihat daripada konteks seorang mu'alaf, rasanya apabila masuk Islam ada penyesalan. Adakah penyesalan meninggalkan agama lama setelah masuk Islam?
Tidak. Dan Saya rasa beruntung. So, daripada 8 bilion orang yang ada di muka bumi ini, Allah Ta'ala tuh pilih saya salah satu supaya kembali kepada Islam. Mungkin 2 bilion tuh Islam lah. 6 bilion tuh bukan Islam. Jadi daripada 6 bilion tuh, hidayah tuh salah satu Allah campakkan kepada saya. Jadi saya rasa beruntung dan bersyukur lah. baik, alhamdulillah. So mungkin kita faham apabila setengah orang yang mungkin didiskriminasi lah boleh dikatakan. Apabila dia memeluk Islam, dia dijauhi oleh keluarga, kawan, lepas tu dia tertekan dengan keadaan gitu, sehingga kan dia mungkin rasa penyesalan dalam hati dia. Tapi bagi Tuhan tidak pernah merasa begitulah. Macam mana kita mau cakap? Kalau disebabkan manusia, kita menolak pencipta kita. Padahal kita tahu yang memiliki semua ini pencipta kita. Yang kita ini pun bukan milik kita, tapi pencipta kita. Jadi kalau pasal sahabat tuh lari, harta benda tuh hilang, itu Baik, kita menjadi masalah langsung. kita ada soalan. Jadi sahabat kita sini bertanya, manakah yang harus diutamakan antara syariat dengan budaya? Syariat atau budaya? Syariat ataupun budaya. Jadi kalau kita pandang tuh yang paling penting itu syariat lah, agama. Sebab tujuan kita diciptakan ini untuk beribadah kan. Jadi paling penting agama dulu. Budaya itu selagi dia tidak Melanggar syariat. melanggar syariat, kita boleh terima juga lah selagi dia tidak melanggar syariat. Baik. Ada soalan lain? Mungkin ada soalan lain yang boleh ditanyakan. Satu soalan yang terakhir pada malam nih. Biasanya satu soalan yang terakhir nih kita bagi killer question. Jangan yang keras-keras gitu. Jadi ambillah peluang kalian untuk tanya satu lagi soalan sebelum kita menutup rancangan kita pada malam ini. Kalau boleh satu killer question untuk sahabat kita di sini jawab. Baik, okay, sambil kita menunggu-nunggu soalan nih. Jadi Tuan, apa harapan Tuan? Harapan kepada para mu'alaf ataupun harapan Tuan kepada generasi Islam hari ini? Harapan saya untuk para mu'alaf, generasi Islam, supaya sentiasa menjaga iman itulah, menjaga nama baik Islam, sentiasa berusaha untuk belajar lagi mendalam tentang Islam, dan kalau boleh kita tuh berdakwah lah, sekecil-kecil apapun dakwah, mengajak orang kepada Islam. Jangan kita mengharapkan ustadz-ustadz ataupun pada para dai-dai saja yang menyebarkan Islam. Karena tanggung jawab untuk menyebarkan dakwah itu untuk semua umat Islam. Jadi kita ini pun termasuk juga lah di dalamnya. Baik. Jadi kita menunggu satu lagi soalan yang terakhir pada malam ini sebelum kita tutup live kita. Jika tidak ada soalan, maka kita akan tutup live kita pada jam 11.20 malam insyaAllah. Jadi kita ada 3 menit lagi. Jadi manfaatkanlah masa ini untuk bertanya soalan insyaAllah. Satu soalan lagi pada malam ini sebelum kita tutup live. Jadi diharap sahabat-sahabat yang menonton nih, mungkin ada soalan, silalah type di ruangan komen. InsyaAllah kita akan minta sahabat kita di sini untuk menjawab soalan. Baik Tuan, jadi sewaktu dalam agama nih, agama Kristen dulu, apa soalan yang sebenarnya bermain di pindah Tuan? Soalan yang bermain lah. Masa itu saya cuma ikut orang tua saya lah. Jadi persoalan itu tidak banyak, tapi macam mana? Ada juga persoalan yang macam tentang konsep Trinitas tu lah. Trinity. Ya, Trinity. Baik. Jadi bagi saya masa itu Tuhan itu satu saja. Masa saya kecil itu saya anggap Tuhan itu satu.
Jadi bila orang bilang ada Tuhan apa? Tuhan Allah, Tuhan Bapa. Jadi itu masa tuh saya dalam pikiran saya masa tuh lah, masa umur saya 12 tahun tuh masih lagi anggap Tuhan tuh satu saja. Jadi bila saya besar-besar sedikit belajar tuh baru saya tahu ada macam Nabi Isa ni utusan ni dianggap sebagai Tuhan anak. Allah ni sebagai Tuhan Bapa. Macam itulah. Jadi ini yang satu persoalan yang apa? Saya pun tidak tempat jawab masa saya apa? Di zaman saya sebelum masuk Islam lah. Maksudnya masih berpikir mencari lah waktu itu. Iya, Sehingga kan bertemu dengan Islam, mengkaji serba sedikit dan masuk di akal lah sebenarnya. iya. Lagi pula masa zaman saya Kristen tuh saya suka baca kisah para nabi lah. Jadi bila masuk Islam tuh semua persoalan tuh terjawab di situ. Jadi kita ada satu soalan lagi. Apa pendapat saudara mu'alaf yang memeluk Islam untuk berkahwin? Apa dia tuh? Apa pendapat? Mungkin maksudnya di sini, apa pendapat Tuan kepada golongan mu'alaf yang masuk Islam itu sekadar untuk mau kawin saya mungkin. Ya, saya sebenarnya sangat suka dengan soalan yang ditujukan ini lah. Sebab soalan ini sentiasa bermain sentiasa saya dapat. Sebab bila orang tanya pasal kita, kenapa kita masuk Islam, kita kena jawab dengan jujur. Tidak orang bilang sembunyi-sembunyi pasal apa dia kita masuk Islam. Jadi semacam saya ini awal mula saya masuk Islam tuh sebab saya punya kawan tuh orang Islam. Jadi sehinggalah satu kali itu saya jumpa seorang sahabat juga. Dia ini mualaf juga daripada Sabah. Sekarang masa saya jumpa dia tuh seorang jamaah tabligh lah. Jadi dia ceritakan sedikit lah tentang dia, perjalanan Islam dia sama saya. Masa itu saya tanya sama dia, bagaimana kau masuk Islam? Jadi sahabat saya itu bilang dia masuk Islam sebab mula-mula kenal dengan perempuan lah. Begitu. Tapi dia menjelaskan kepada saya bahwasannya itu adalah salah satu cara macam mana Allah tu menarik kita masuk ke dalam Islam. Jadi kalau macam kita ni melihat orang ni masuk Islam sebab dia ni nak berkahwin, tapi sebenarnya itu adalah satu hidayah maupun cara Allah menarik kita untuk masuk dalam Islam. Jadi di masa kita sudah masuk Islam, di situlah kita belajar, di situlah kita mengenal Islam, mengenal Allah siapa Tuhan kita. Nah, di situlah hidayah yang betul-betul orang bilang taufik yang baru kita boleh dapat. Itu salah satu cara kaidah Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah dengan kita itu mungkin melalui perkawinan. Jadi cuma kadang-kadang Tuan, mungkin kalau kita mau cakap daripada sudut ini, ada di antara mereka yang sekadar kawin untuk kawin saja. Tapi sebenarnya tidak mendalami Islam itu sebenarnya. Betul juga. Jadi mungkin konteks pertanyaan itu melibatkan seorang mu'alaf yang atas dasar perkawinan, tetapi mungkin tidak mempelajari agama itu sendirilah. Betul. Ada juga yang macam tu. Tapi kalau kita pikirkan sekarang lah kan, sekiranya dia ni lahir keluarga dia Islam, mak bapak dia Islam, tapi dia tidak belajar pun tentang Islam, sama saja macam orang yang masuk Islam ni, yang berkahwin, konsep dia sama saja. Betul. Cuma beza dia ini Islam sejak lahir, ini Islam sebab dia masuk ke berkahwin. Kalau dia yang Islam sejak lahir ni, dia tidak belajar, tidak mengaji tentang Islam, tidak mengaji siapa Allah, tidak tahu kenapa dia ni lahir dalam keluarga Islam dan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang Islam tu sama juga tu. Maksudnya Islam warisan, Islam pada warisan. nama saja. Iya, betul. Islam pada nama isi ataupun Islam pada namanya. Tapi sebenarnya tidak mengamalkan dan tidak ada ilmu pun mengenai agama itu sendiri. Jadi dia lebih kurang sama konsep dia. Tapi yang membezakan itu, mereka ni memang lahir dalam keluarga Islam. Tapi yang satu ni pula berkahwin, hanya sekadar berkahwin, memeluk Islam untuk hanya mau memiliki wanita tersebut. Ya, tapi pada konteks macam Tuan cakap, dia sebenarnya sama saja. sama saja. Dua-dua sebenarnya tidak mempelajari Islam. Dia hanya meramaikan orang Islam tapi tidak ada kualiti sebenarnya. Jadi baik. Alhamdulillah.
Jadi alhamdulillah maka kita sudah sampai di penghujung rancangan kita. Jadi Tuan, kita ucapkan ribuan terima kasih sudi berada bersama dengan kita dalam sembang-sembang santai pada malam ini. Jadi kita juga ucapkan ribuan terima kasih kepada para sahabat yang mendengarkan live kita, yang bersama dengan kita, tolong kita share live kita. Jadi semoga Allah SWT yang membalas amal kebaikan kalian insyaallah. Jadi kita juga insyaallah akan bersiaran secara boleh dikatakan kita akan kontak-kontak toko-toko yang kita kenal dan kita akan bawakan dalam live sama dengan kalian untuk membuka lebih banyak cerita, pengalaman, kisah kehidupan, mualaf dan juga toko-toko dakwah ataupun soalan-soalan yang pedas-pedas. Tapi mungkin yang pedas-pedas itu kita belum mulai sekarang lah. Sebab kita belum jumpa toko yang sesuai untuk kita bahas pasal benda-benda ni.